chargernya bahkan bisa tidak beli di rumah, pokoknya ada 12 volt, ya bisa digunakan. Jadi hanya modal sekian murah meriah kita bisa manfaatkan juga, bahkan dari barang bekas yang masih berfungsi kita bisa memiliki power bank yang bisa 12 volt, bisa 5 volt, bisa 9 volt, fast charging, lebih cepat, lebih efektif, hemat waktu, hemat biaya, dan tentunya ya hasil karya kita sendiri. Monggo dicoba. Ya, ini karena kita masih mula-mula ya. Awal-awal kita mulai dulu dari yang sederhana. Misalnya kita buat power bank yang kecil-kecilan, yang dari 3 baterai ini. Nanti kita bisa membuat power bank yang serbaguna. Jadi mulai sekarang kita ajak untuk main sistem 12 volt. Kalau power bank pada umumnya kan sistemnya 5 volt, atau kalau fast charging juga sudah bisa 9 dan 12 volt, tapi dasarnya pakai baterai yang 3,7 ini, kemudian di step up, dinaikkan tegangan menjadi 5 karena standarnya HP adalah 5 volt yang tipe-tipe lama. Nah, karena itu mari kita sekarang kenalkan biar punya kelebihan. Karena kalau kita naikkan, kita main tegangan 12 volt, akan banyak kelebihan. Nah, diantaranya nanti akan saya jelaskan satu-satu. Dan juga di video-video berikutnya nanti kita akan bahas lebih detail lagi, biar mengerti. Oke, ya ini bahan-bahannya. Bahan-bahannya diantara yang perlu kita siapkan adalah yang pertama ini holder baterai atau dudukan baterai atau soketnya baterai gitu istilahnya ya. Nah, karena kita pakai nanti baterai yang biar murah ya, biar kita hemat kan. Kita nanti cari di pasar loak saja. Monggo, bisa dicoba bekas laptop atau bekasnya power bank atau bekasnya mainan-mainan listrik yang berbasis baterai. Itu biasanya dalamnya akan ketemu baterai lithium yang seperti ini. Ya, ini tipenya 18650. Nah, untuk bagaimana cara membongkar, cara nyortir, cara memilah dan memilih bagaimana yang bagus, bagaimana yang masih oke, dan bagaimana yang sudah buruk, nanti silahkan dicek di deskripsi video. Ada linknya di situ ya, ada video nanti bagaimana cara nyortirnya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita ketemu 3 baterai. Beli aja holder di online banyak, di kota Anda masing-masing, di toko-toko elektronik yang lengkap juga banyak. 12.000 ini isi 3 ini ya. Ada yang 10.000 kalau bisa dapat murah ya, tapi rata-rata harganya 12.000. Kemudian kita isikan nanti ini ke sini 3, karena ini masing-masing kita anggap saja 4 volt. Kalau tegangan penuhnya 4,2, jadi 12 volt kalau kita seri ya. Nah, apakah tegangan seri, paralel, dan bagaimana karakteristiknya? Nah, rangkaiannya bagaimana nanti juga bisa diikuti di video-video berikutnya, akan banyak penjelasan. Oke, begini caranya. Ini sekilas. Sudah saya solder biar singkat ya. Jadi begini, nanti kita tentukan dulu yang negatifnya baterai mana. Nah, misalkan saya buat di sini. Negatif baterai di sini. Nah, kemudian saya beri saklar nanti untuk putus sambungnya arus ya. Nah, negatifnya di sini, kemudian berarti positif baterai di sini. Kemudian kita sambung seri, berarti disambung ke sini, negatifnya baterai yang kedua di sini, positifnya di sini. Nah, kemudian kita sambungkan lagi ke sini, berarti negatifnya baterai ketiga di sini, positifnya di sini. Nah, harus kita tandai nanti, positif di sini keluar. Kalau negatif tadi di sini. Nanti ditandai ya, bisa pakai tip X ya, tandai putih yang negatif atau yang positif diberi tanda putih. Sini putih, sini putih. Oh, mana tadi? Oh ya, sini putih. Jadi biar tahu kalau itu positif, biar nggak kebalik. Kalau kebalik nanti bisa konslet ya.
bisa panas nanti. Oke. Sampai mana tadi ya? Oh, ini. Oke, kita pasang ya yang negatif di sini. Negatif. Kalau negatifnya positif di sini, berarti karena seri, berarti sambung positifnya ketemu negatifnya baterai kedua. Nah, di sini. Oke. Nah, karena positifnya di sini, ketemu negatifnya baterai ketiga. Sebelah sini negatifnya. Oke. Nah, negatif, positif. Negatif, positif. Negatif, positif. Nah, positifnya masuk sini. Nah, bahan kedua setelah holder dan baterai, bahan ketiga berarti ya. Oke, berarti ini. Ini adalah jack standar nanti ya, ukuran 5. Jack standar nanti banyak di toko-toko, harganya 2000. Nggak tahu kalau tokonya mahal mungkin sampai 3000 ya harganya ya. Ya, tapi 2000 sudah dapat. Saklarnya ini harganya hanya 1500. Oke, di total sendiri nanti. Nah, gini aja ini sudah bisa jadi power bank. Cuma tegangannya 12 volt. Nah, kita ngecasnya nanti bahan berikutnya adalah alat-alat yang kita perlukan. Ini bukan bahan tapi alat ya. Ini chargernya. Jadi chargernya di sini nanti cari yang seperti ini. Oke. 12 volt, 12,6 volt. 1 ampere. Jadi keluarannya 1 ampere. Nanti kita ngecasnya, ini dicolok ke PLN, ngecasnya pakai ini ke sini. Langsung nggak apa-apa karena baterainya hanya sedikit, kita main yang kecil, hanya 3 seri, 1 paralel saja, ada 1 saja, nggak masalah, nggak perlu pakai baterai manajemen sistem. Kecuali kalau kita main besar ya, rangkanya banyak sekali paralel. Kita perlu baterai manajemen sistem untuk mengatur baterainya supaya baik. Kalau satu nggak apa, namanya aja power bank mini ya. Oke, jadi ini sudah bisa jadi power bank cuma untuk 12 volt. Untuk menyalakan apa saja 12 volt, banyak sekali alat-alat 12 volt. Nanti kita ulas di video-video berikutnya. Contoh-contoh. Nah, kalau mau untuk charger HP misalnya, atau charger CCTV misalnya, atau untuk router WiFi yang kecil itu, yang 5 volt. Nah, bisa beli modul charger seperti ini. Ini juga murah ini, hanya sekitar 12.000. Ini keluarannya dari sini USB ini 5 volt. Nanti inputnya di sini kita sambung paralel dengan di sini. Atau kalau mau yang fast charging, karena HP sekarang kan modelnya rata-rata sudah fast charging, yang Type C itu tegangannya bisa 9 volt atau 12 volt. Makanya ada yang 18 watt, ada yang 24 watt, 36 watt dan sebagainya. Nah, ini tipe-tipe modul charger yang sudah support dengan fast charging, pengisian cepat. Jadi bukan 5 volt ya pengisian cepat itu, tapi ngisinya dengan 9 volt atau 12 volt. Ini sudah support semua merek. Nanti beli aja, harganya rata-rata sekitar 20.000 ya. Kalau di toko-toko di sekitar kita mungkin agak mahal, kalau di online rata-rata 17 sampai 20.000. Nah, boleh silakan nanti dicoba. Ini kita akan paralel coba seperti ini. Nah, positif ketemu positif di sini. Nah, negatif ketemu negatif di sini. Nah, seperti ini sudah bisa jadi power bank. Misalkan saya beri contoh ini, sederhana saja. Dinyalakan saklarnya. Loh, sudah nyala. Ini sudah bisa untuk ngecas HP atau yang 5 volt seperti CCTV, router WiFi yang 5 volt, atau HP yang fast charging juga sudah bisa. Jadi kecepatan lebih tinggi, pengisian lebih cepat. Nah, keunggulannya kalau kita pakai sistem 12 volt, yang pertama kita ngecasnya bisa lebih cepat. Kalau pakai charger yang standar, charger standar seperti ini, misalkan kalau spesifikasi di sini hanya keluar berapa ampere itu? 1,5 ampere. Sedangkan baterai ini satu kapasitas yang saya pakai ini adalah 2 ampere hour atau 2000 mAh ya, 2 Ah. 2 Ah
ini standarnya 4 volt. Kalau saya cas dengan ini kan berarti perlu waktu ngecasnya satu baterai aja sekitar 1 jam berapa? 1 jam lebih ya. Ini 1,5. Kalau full real arusnya segitu, kemungkinan akan ketemu sekitar 1 jam 1/4 baru satu baterai penuh. Nah, kalau kita pakai power bank yang tipe-tipe lama yang main 5 volt atau main yang 4 volt yang pakai step up menjadi 5 volt, 3 baterai di paralel, 2 Ah, 2 Ah, 2 Ah, 6000 mAh atau 6 Ah. Kalau dicas pakai yang seperti ini, ketemu berapa jam? Akan penuh. 1/4 jam kira-kira ya, segitu. Satunya ini kali 3 berarti sekitar 3 jam lebih. Power bank dengan 3 baterai aja kita perlu minimal 3 jam, bisa lebih, bisa 4-5, karena ketika mendekati penuh kan biasanya arus pengisian akan berkurang ya. Nah, bisa sekitar 3-4 jam. Kalau kita pakai sistem 12 volt ini di seri seperti tadi, kita akan bisa mendapatkan arus pengisian lebih cepat. Nah, ini unggulnya 12,6 volt, 1 atau 1000 mAh atau 1 ampere. Berarti kalau di seri tegangan menjadi 12, kapasitas tetap 2. Jadi ini 2 Ah, 2 Ah, 2 Ah, 12 volt. Kalau kita cas dengan charger 1 ampere, berarti hanya 2 jam bisa penuh. Jadi ini keunggulannya kalau kita pakai sistem 12 volt. Ya, lebih detail nanti keunggulan-keunggulan yang lain. Semakin tinggi kita main tegangan akan semakin bagus dan semakin baik tentunya. Kita akan coba ulas di video-video berikutnya insya Allah. Nah, kita coba contoh ya, contoh pengecasan. Kita pakai colok yang dari PLN. Nah, seperti ini. Chargernya tadi, ini kalau beli di toko-toko yang real murni keluar 1 ampere, ini harganya sekitar 30.000. Nah, kalau nggak ada anggaran 30.000, bagaimana? Misalnya, oh di rumah ada adaptornya CCTV yang juga 12 volt, bisa untuk ngecas. Oh, ada yang dari router wifi 12 volt, nah, bisa juga untuk ngecas. Oh, saya punya keyboard misalkan, keyboard itu organ untuk piano itu ya. Nah, itu kan juga 12 volt misalnya. Dan yang penting nanti ini seperti ini. Jadi outputnya nanti dilihat di sini, yang tengah harus plus ya. Selama yang tengah plus dan jacknya seperti ini sama, bisa mancap ke sini. Nah, bisa juga untuk ngecas 12 volt. Hanya saja tidak akan sampai 100% karena penuhnya adalah 12,6. Nah, ini saya contohkan untuk ngecasnya bagaimana. Nah, sampai sini. Klik. Nah, ini proses pengecasan. Oh, ini masih hijau karena baterainya sudah penuh. Ini baterai saya yang ini tadi. Kalau baterai ini kosong atau belum penuh, nanti ini warnanya akan merah karena proses mengisi baterai yang sini. Nah, ini sekilas, nanti bisa dicoba di rumahnya atau di bengkelnya masing-masing, murah meriah. Kalau saya total ini hanya ketemu modal 65.000, tidak termasuk baterai ya, karena baterai anggap saja baterainya gratis mungkin dari teman atau bekasnya laptopnya masing-masing yang sudah bocor atau soak atau sudah drop, itu dicari nanti ya, disortir sendiri. Bagaimana cara sortir, lihat di deskripsi video ini. Nah, untuk chargernya bahkan bisa tidak beli di rumah, pokoknya ada 12 volt ya bisa digunakan. Jadi hanya modal sekian, murah meriah, kita bisa manfaatkan juga. Bahkan dari barang bekas yang masih berfungsi, kita bisa memiliki power bank yang bisa 12 volt, bisa 5 volt, bisa 9 volt, fast charging, lebih cepat, lebih efektif, hemat waktu,
hemat biaya, dan tentunya ya hasil karya kita sendiri. Monggo dicoba. Kalau nggak dicoba, nggak bisa merasakan apakah ini bermanfaat atau tidak. Oke, demikian. Semoga bermanfaat.